Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suriska Dwi Siswanda, NIM D03219036 dari kelas C mata kuliah Auditing Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang audit pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat auditing pendidikan. Audit merupakan pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur secara valid dalam bentuk informasi untuk membuat laporan penilaian dengan menilai sesuai kriteria yang telah ditetapkan, guna untuk meningkatkan operasi lembaga organisasi dan untuk menentukan efisiensi dari kinerja keseluruhan sistem, terutama dalam menjamin integritas dan keamanan data. Audit sendiri bertujuan untuk meningkatkan penilaian kepada lembaga pendidikan dalam rangka upaya untuk memajukan mutu lembaga pendidikan sesuai dengan standar penilaian. Dan yang terakhir, manfaat audit bagi manajemen, yaitu informasi temuan audit dapat dimanfaatkannya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi setiap fungsi organisasional. Sedangkan manfaat bagi auditor, yaitu dapat memperoleh pengetahuan dan pengembangan yang lebih mendalam tentang seluk-beluk operasi organisasi serta permasalahan yang dihadapinya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu proses audit. Yang pertama, mencari bukti, yakni bukti penunjang, yang dikumpulkan dari wawancara, pemeriksaan dokumen atau rekaman, pemeriksaan produk, pengamatan terhadap aktivitas, dan pengamatan terhadap kondisi lingkungan. Kemudian, proses yang kedua yaitu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penunjang. Dan yang terakhir yaitu menggunakan 4 kajian bertingkat. Ada keberadaan, kelengkapan, keakuratan, dan kemampuan telusur untuk setiap objek audit yang diamati. Jika berbicara tentang auditing pendidikan, maka tidak lepas dengan pembahasan mengenai mutu, penjaminan mutu, serta pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian mutu ini mengacu pada proses pemenuhan suatu standar mutu dalam kualitas pendidikan, sedangkan penjaminan mutu mengacu pada ketercapaian suatu standar mutu pendidikan. Standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni standar mutu pendidikan yang berisikan 8 standar, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian, merupakan acuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Setelah tercapai, lembaga pendidikan dapat mengembangkan atau menyusun standar mutu hingga dapat melampaui standar yang telah ditetapkan. Secara internal, dari lembaga pendidikan sendiri, sebagai penyelenggara pendidikan, diharapkan bisa menerjemahkan secara tepat dan dapat melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Ketetapan standar mutu yang telah disusun oleh penyelenggara pendidikan ini dilanjut dengan pengontrolan secara ketat agar mutu standar dapat tercapai. Auditing merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai perbandingan mengenai fakta lapangan dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil dari audit dapat menjadi laporan kepada pihak manajemen dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu yaitu dengan menetapkan standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukanlah evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut. Jadi, jelas adanya bahwa penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi, yang mana salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui auditing dalam bidang pendidikan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.